Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sehat serta salam sejahtera untuk teman-teman semua, untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang memang pada kesempatan kali ini ingin mendaftar beasiswa Kaltim Prof. Jadi begini ya, video sebelumnya itu kita bahas tentang syarat dan ketentuan Kaltim untuk stimulan siswa. Pada kesempatan kali ini kita coba lanjutkan Pak, bagaimana untuk mendaftar beasiswa Kaltim melalui aplikasi yang tersedia. Yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke halaman beasiswa.kaltimprof.go.id. Kemudian dalam menu itu ada tulisan login. Nah, silakan klik login atau daftar ke sub menunya siswa. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah akun yang lama, yang misalnya Bapak Ibu atau adik-adik semua yang pernah dapat beasiswa tahun lalu, itu tidak bisa lagi digunakan akunnya. Jadi harus membuat akun yang baru. Begitu ya. Tapi yang sudah membuat akun, yang sudah daftar, ya sudah tinggal login saja. Baik, kita akan mulai dari awal nih. Oke, sip. Nah, yang harus diperhatikan adalah NPSN sekolah ya, atau nomor pokok sekolah nasionalnya. Berapa tuh? Tanya ke sekolah kalau nggak tahu misalnya gitu ya. Kita akan coba ke ini dia. Kemudian NISN diisi. Oke ini. Kemudian masukkan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Ini pastikan harus sesuai. Misalnya seperti ini ya, saya berikan contoh nih tanggal 2, bulan 1, tahun 2005. Oke, kita lanjut. Nah, tampil tulisan seperti notifikasinya. NISN belum diinput oleh sekolah. Mohon hubungi pihak sekolah atau operator untuk penambahan perbaikan data. Nah, ini jangan langsung serta-merta menghubungi operator. Coba dicek dulu. Apakah tadi pengisian NPSN, NISN, tanggal lahir, bulan dan tahunnya sudah sesuai. Tadi kita tulis tanggal 2. Mungkin ternyata tanggalnya salah. Nah, ternyata tanggal 1 misalnya kayak gitu ya. Nah, cek lagi. Oke, 2005. Nah, tapi kalau sudah tanggalnya semua benar, masih seperti ini hasilnya, barulah menghubungi sekolah. Bisa jadi datanya belum diunggah. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah datanya dari sekolah sudah ada, langsung seperti ini hasilnya. Muncul namanya, kemudian NSN dan kelas. Jika nama kita salah, lapor dulu ke sekolah sebelum lanjut ya. Lapor dulu untuk diperbaiki. Ini juga kelasnya juga salah, lapor dulu ke sekolah untuk diperbaiki. Oke, sekarang kita pilih beasiswanya. Kategorinya apa nih? Misalnya saya punya prestasi, tapi walaupun di sekolah tidak ada peringkatnya ya, nggak ada ranking gitu ceritanya. Tapi menurut saya nilai saya tinggi, nilai saya cukup lah bisa bersaing lah di prestasi akademik sekaltim. Maka boleh pilih prestasi akademik, silahkan. Nah setelah pilih, isi data identitas kita, nah, tinggal melengkapi saja, gitu ya. Nah kalau adik-adiknya misalnya nggak paham atau gimana, minta bantuan yang paham untuk menginputkannya. Biasanya kalau di sekolah tuh orangnya baik-baik, biasanya mereka mau bantu itu ya. Nah ini contoh nomor handphone. Nah nomor handphone ini isi ya nomor handphone yang aktif. Jadi misalnya suatu hari dihubungi itu bisa, misalnya kita buka rekening sekarang, tahu-tahu nggak pernah diisi saldonya, jadi pasif dia. Begitu kita masuk dalam kategori penerima, nah salur nggak bisa salur, gagal salur nih ceritanya ya. Otomatis siapa yang dia akan dihubungi? Nomor handphone yang tertera di sini. Tapi kalau nomor handphone tidak aktif, ya tidak bisa dihubungi lagi nanti. Bagaimana? Kan repot lagi jadinya ya. Jadi usahakan nomor handphonenya cari yang aktif. Untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua tidak usah khawatir karena data ini adalah sifatnya data rahasia, pasti akan disimpan dengan baik. Jadi kalau ada orang lain yang menghubungi Bapak Ibu semua atas nama beasiswa, dicek dulu di web beasiswa ada tim utama atau ada helpdesk-nya, ada nomor utama. Selain nomor itu berarti bukan ya Bapak Ibu ya. Nah ini email. Kalau emailnya punya diisi, kalau nggak punya ya nggak apa-apa karena email tidak wajib bagi peserta didik. Tapi kalau punya diisi lah. Nanti untuk memberikan notifikasi, misalnya ada informasi-informasi apa yang terbaru, dia akan kami tampilkan di email. Nah ini dia pilihan kata kabupaten. Jika pilihan di tombol kota, pilih kota, kabupaten kota tidak tampil, coba deh browsernya diganti ya, diganti mungkin pakai yang lain ya, supaya bisa tampil. Nah misalnya begini, Samarinda, kita pilih kecamatan Samarinda Ulu,
Desanya di mana? Misalnya di desa Sidodadi, oke. Nah, nomor WhatsApp-nya, misalnya nomor WhatsApp sama dengan di atas, ya nggak apa-apa, tinggal copy aja ya. Oke. Nama ibu dilihat, nama ibunya cocok nggak? Kalau sudah cocok, lanjut. Kalau belum cocok, minta ganti ke operator di sekolah, minta bantuan mereka untuk perbaiki. Nah, ini juga nomor handphonenya. Nama ayahnya, kalau nama ayahnya mau dikosongin juga nggak apa-apa, tapi yang penting itu nama ibu ya. Karena nama ibu itu terkoneksi dengan data bank dan data kependudukan yang utama gitu ya. Kita coba nama ayahnya, misalnya ayahnya Pak Budi, nomornya sama misalnya gitu, nggak apa-apa dah. Baru pilih bank. Nah, kita sudah punya bank apa? Ini ada pilihannya. BNI, BRI, BTM, Kaltim-Tara, dan Mandiri. Selain itu tidak masuk. Jadi pilihannya ini aja ya, 5 bank ya. Misalnya saya pilih yang di bank Kaltim-Tara misalnya. Boleh. Nama pemiliknya siapa? Misalnya nama pemiliknya si anak tadi. Si anak atau ada yang ada mengindikasikan orang tua gitu ya. Biasanya ada begitu. Misalnya si anak nih, nama anak-anak. Nah, misalnya gitu juga lah ya. Oke. Nomor rekeningnya berapa? Misalnya nomor rekeningnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Nanti usahakan nomor rekeningnya ini jangan diisi seperti ini hanya contoh ya, diisikan yang benar. Lalu buat password. Nah, ini paling penting ini, buat password supaya data kita tidak diolah oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain. Baik, kita akan buat password ya. Oke. Sip. Oke. Ya, ini dia. Ini jika sudah selesai, apakah langsung kita unggah semua dokumennya? Tidak juga. Yang pertama harus kita lakukan adalah ini dulu ya. Ini kan ada pilihannya nih. Langsung unggah, 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 unggah. Kan kita nggak punya, ada yang nggak punya nih. Kalau sudah punya upload, kalau belum punya ini dulu ambil. Template-nya ambil. Nah ini di-download dulu ya. Di-download, ini di-download, nanti dicetak. Dikasih materai, tanda tangan nih. Yang tidak bisa tanda tangan, coret aja lah, sedikit saja. Kalau perlu cap-cap jempol juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi ingat, di atas materai 10.000 karena ini adalah surat pernyataan. Gini ya, karena yang artinya menyatakan yang tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga pemerintah ataupun swasta, baik di pusat maupun di daerah. Artinya kalau yang sama-sama menerima beasiswa nggak boleh. Jadi kalau ada kata beasiswa nggak boleh ya. Itu. Nah, seperti itu. Ingat, materai harus asli, bukan fotokopi atau scan. Itu banyak tuh kemarin yang scan. Nanti ganti yang benar-benar. Oke. Misalnya sudah selesai nih. Selesai, ada lanjut. Hanya 3 inilah ya yang diupload, jangan banyak-banyak. Nggak ada lagi nilai rapot, hanya 3 saja. Foto. Pas foto 4x6. Yang kemarin 3x6 gimana? Nggak apa-apa. Udah upload. Cuma backgroundnya yang bagus ya, jangan backgroundnya sembarangan, jangan nanti fotonya yang lain-lain. Harus bagus, harus betul-betul mencerminkan kelas peserta didik. Kemudian kartu keluarganya, nih, upload lagi. Kemudian surat pernyataan, upload lagi. Itu ya. Nih, kita perhatikan. Belum kirim permanen. Kalau belum kirim permanen itu artinya boleh gonta-ganti datanya. Misalnya, ini nilai kita nih ya, sudah nilai rata-rata sudah dapat nih. Jumlah mata pelajarannya 12. Total nilai dari sekolah 1.500. Rata-rata kita, ini skor kita sekarang ya, 125. Lalu misalnya, oh ternyata nilainya nggak cocok nih. Lapor lagi ke sekolah. Ternyata kurang nilainya nih. Oke, lapor lagi ke sekolah. Cocokkan dengan sekolah. Nah ini ada nomor nih ya. Nomor tim BKT Kaltim. Ini nomor resminya nih. Nah, dicatat betul-betul. Kalau ada nomor ini yang menghubungi itu nomor resmi. Kalau nomor tidak seperti ini berarti bukan nomor utama. Nanti ada nomor lainnya, nomor penghubung untuk naruh hubungan antar bank. Itu ada di laman utama web beasiswa Kaltim. Nah, kita cek lagi ya. Cek lagi. Oh, ini sudah. Orang tuanya sudah. Kemudian data banknya sudah masuk. Sekolahnya sudah ya. Nih, nama sekolahnya. Data bank sudah oke. Nah, ini sudah. Selesai semua. Kita coba dulu nanti. Kita misalnya, oh belum selesai nih. Mungkin masih tanda tangan, masih nunggu besok. Nggak apa-apa. Jadi kita coba logout lagi. Nah, logout. Oke.
Kemudian setelah materainya pernyataan sudah kita buat, dikasih tanda tangan materai, kita login nih misalnya besoknya kah atau lusa. Nggak usah terburu-buru ya pendaftaran dari tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 21 Mei 2022. Jadi ya agak panjang, tenang-tenang saja. Di sini prinsipnya bukan siapa cepat dia dapat, tapi prinsipnya adalah data adalah fakta, disesuaikan dengan kondisi sebenarnya dan nanti menggunakan skor. Ya, pakai skor dia, pakai peringkat. Jadi jangan ada lagi yang bilang siapa yang cepat daftar beasiswa dia dapat, nggak ada itu ya. Oke, sekarang kita masukkan ini. Kita login lagi karena data kita tadi sudah beres ceritanya gitu ya. Nah, passwordnya kita masukkan. Tadi kan sudah buat password ya, jadi nggak perlu lagi buat akun karena tadi sudah buat, jadi langsung saja. Oke. Nah ini dia. Nah, tinggal di-upload. Kalau mau ganti data tinggal ganti nih. Misalnya ada yang salah lagi, ganti. Misalnya, oh ternyata saya bukan prestasi akademik, saya pilih yang lain. Nah, ganti aja nggak apa-apa. Misalnya, oh ternyata saya masuk di kategori miskin saja nih. Nggak apa-apa, tinggal diisi lagi, pilih miskin, ubah data. Nah begitu ya, nih kembali lagi pilih kabupaten kotanya, jangan lupa nih. Ini pilih kecamatan ulang, Samarinda lagi, Marina Ulu. Oke, nah ini coba. Sip. Nah sekarang posisi kita seperti ini. Berubah menjadi dokumen yang diupload menjadi 4. Karena ini kategorinya berubah. Tadi prestasi akademik, sekarang karena ingin ganti merubah menjadi miskin, maka yang harus diupload ada 4. Termasuk satunya yang tambahannya adalah surat keterangan tidak mampu. Ingat ya, bukan surat keterangan penghasilan. Ini kuncinya dari kepala desa, lurah, atau camat. Gitu ya. Ini formatnya gambar ya. Gambar aja nih. Nah, tinggal diupload. Oke, selesai. Jadi perhatikan, antara format PDF dengan format gambar itu berbeda ya. Oke, dah. Misalnya, oh, saya pengen ganti lagi. Boleh, ganti lagi. Sebelum simpan permanen, ganti lagi. Nggak apa-apa. Ternyata nggak jadi miskin nih. Saya punya prestasi nasional. Pakai aja nih. Atau saya punya prestasi provinsi tahun kemarin. Juara 1 gitu misalnya ya di cabur apa gitu. Cabang olahraga apa. Atau di data Olimpiade Sains atau apa gitu. Nah, non-akademik. Kita seperti non-akademik, kita masuk lagi, ganti lagi, nggak apa-apa. Sebelum simpan permanen itu boleh ganti. Jadi jangan nanti bilang, kalau sudah milih salah satu nggak boleh ganti. Bisa, masih bisa diganti. Nah, gitu ya. Ubah data. Oke, nah baru tinggal ganti lagi. Nah, sertifikatnya apa nih? Provinsi, nasional, atau internasional? Pilih juaranya, juara berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Oh ternyata, oh saya peringkat provinsi kemarin. Juara berapa nih? Juara 1. Tahun berapa? Tahun 2021 atau tahun 2020. Masuk berarti masih. Oke. Berarti kita coba kirim. Nah, setelah diupdate, maka akan berubah nih menjadi seperti ini. Dokumennya, sertifikatnya. Ini ya, unggah piagam yang diperoleh pada jenjang tingkat sebelumnya. Ini misalnya, ini juaranya seperti apa. Unggah saja ya. Oke, nggak apa-apa. Ini misalnya ini, yang ini juara 1, unggah saja dokumennya, samakan saja nih nggak apa-apa itu. Oke ya, nih ingat ya, sertifikat provinsi, provinsi. Kalau ada yang lainnya taruh saja nggak apa-apa nih posisinya. Oke, nah belum kirim permanen kan? Kalau sudah semuanya, sudah habis semuanya, sudah diunggah semua, baru nanti lakukan kirim permanen ya. Gitu, kalau sudah kirim permanen maka datanya sudah tidak bisa diganti. Tapi kalau sebelum permanen masih seperti ini, aman, boleh gonta-ganti tuh. Misal upload lagi, salah lagi, upload lagi, nggak apa-apa. Itu kuncinya ya. Jadi begitu untuk pembahasan kali ini. Semoga rekan-rekan yang membantu mendaftarkan peserta didiknya atau adik-adik yang mendaftar semandiri atau Bapak Ibu, orang tua atau wali yang mendaftar bisa lebih paham bagaimana menggunakan aplikasinya, bagaimana kiat untuk sukses mendaftar, dan intinya tidak perlu terburu-buru. Sekali lagi, ayo daftar dengan data yang valid. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, sukses selalu, dan semoga semuanya lancar. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.